Oke, halo para fans boy otomotif dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama John di sini, dan kali ini kami akan membahas seputar interior daripada Toyota Innova Reborn 2019. Ini yang tipe V ya, atau tipe yang tertingginya untuk kelas Reborn. Kalau di atasnya ini ada tipenya itu Venturer. Oke, apa saja interiornya? Langsung saja kita bahas videonya. Ya, ini dia untuk bagian interior dalamnya. Ini yang tipe V. Dan untuk kuncinya sendiri, dia belum keyless, jadi belum pakai start and stop button. Dia masih pakai kontak colok biasa. Kuncinya seperti ini. Di sini cuma ada lock and open lock. Lalu bagian belakangnya ada logo Toyota. Dan ini lumayan mewah. Dan untuk ngeluarin coloknya sendiri, itu tekan tombol yang ini. Ya, ini untuk kuncinya. Langsung saja kita hidupkan dulu. Ya, begitu kita on, dia langsung disuguhkan dengan gambar Innova. Lalu kita on dulu. Karena ini cuaca di luar lagi hujan, jadi supaya tidak panas ya. Ya, kita mulai dari bagian sini. Untuk bagian dashboardnya sendiri, dia bahannya masih plastik tapi sudah dilapisin dengan agak lumayan tebal ya. Dan untuk dari bagian sebelah kiri, dia menggunduk seperti ini dan mendatar sampai ke pinggir sebelah kiri. Jadi beda dengan yang versi lama. Yang versi lamanya itu hanya ada gundukan di bagian sini. Oke, lalu bagian kisi-kisi AC dia ada aksen silver. Ya, jadi kesannya jadi lebih elegan sampai ke ujung sebelah kiri. Dan terus di bagian bawah dia pakai warnanya warna kayu, motif kayu. Cuman ini di sini motif kayu itu hanya di bagian dashboard depan, sedangkan di bagian pintunya sendiri dia motifnya hitam, tapi glossy ya. Hitamnya hitam glossy. Kalau yang tipe G-nya itu hitamnya hitam yang dop, hitam dop. Jadi warnanya hampir sama ininya ya. Kalau yang tipe G-nya, ini yang tipe V. Terus di bagian kiri sendiri ada konsol box untuk naruh minum, jadi bisa tersembur langsung dari AC, jadi minuman kalian bisa dingin. Bagian kiri seperti ini udah berubah ya dari yang versi lama. Sekarang pakai bludru. Terus di sini ada tempat penyimpanan koin, buka tutup jendela, dan ini handle buka pintu. Lalu sebelah kiri ya ada tempat penyimpanan yang kita bukanya bisa kita tekan seperti ini. Ya, dalamnya cukup lumayan gede sekali. Kalian bisa nyimpen makanan-makanan atau apapun di sini. Bagian bawah juga ada satu lagi. Ditekan juga bukannya. Nah, di sini sangat besar sekali. Kalian bisa menyimpan banyak barang di sini. Lalu lari ke bagian di sini untuk jamnya. Nah, di sini ada pengaturan jam, lalu ada lampu hazard. Lampu hazardnya ada di tengah. Dan head unitnya ya, dia udah sangat mewah ya untuk head unitnya. Jadi dia udah bisa koneksi dengan Bluetooth, bisa untuk internet juga. Kita bisa sambungan ke WiFi, lalu kita bisa buka YouTube dari sini langsung kalau kita connect ke WiFi. Terus dia juga masih bisa untuk kaset CD ya. Nah, di sini juga ada radio, terus fitur-fitur yang lain, pengaturan seperti biasa. Dan di sini ada AUX mode, jadi masih bisa pakai AUX juga. Dan ada USB, Type-C. Lalu di sebelah sini juga ada SD, USB. Ya, kita bisa masukkan memori di sini. Lalu juga bisa pakai USB. Dan bagian bawahnya untuk bagian AC. Oh ya, di sini. Di sini dia warnanya kan motif kayu, lalu bawahnya ini hitam dop.
Lalu bagian sini dikasih aksen silver juga seperti yang di atas. Jadi kesannya mewah dan mempesona. Untuk AC-nya sendiri dia sudah digital. Dan ini untuk membesarkan kipasnya. Lalu yang sini untuk mengatur suhu. Ya, yang bawahnya biasa untuk mengatur AC, untuk nyalakan AC depan, AC belakang. Ini untuk mematikan. Lalu turun ke bawah, di sini ada mode eco. Ya, ada setelan modenya di sini. Ini untuk indikator airbag. Terus ada mode power juga, yang kanan kiri ini kosong. Lalu bagian bawah kita ada tempat penyimpanan juga untuk bisa naruh handphone atau uang koin atau apapun itu. Dan ada slot charger 12 volt. Lalu bagian sini ada tempat penyimpanan gelas. Ini bisa buat naruh-naruh seperti struk-struk atau uang koin dan sebagainya. Lalu mundur ke belakang ada gigi transmisi. Ya, untuk mode giginya sudah berubah, beda dari yang lama. Kalau sekarang dari P, R, netral, D, lalu ke S. Kalau yang versi lama itu kan dari D turun ke D3, D2, lalu L. Nah, di sini mode S-nya bisa kita pakai untuk manual juga. Contohnya kayak gini. Ya, ketika kita jalan lalu kita masuk ke mode S. Nah, di sini kita bisa gunakan transmisi manual. Untuk manual sendiri, untuk ke belakang, untuk mengurangi gigi. Ya, kita bisa lihat di indikator. Itu menunjukkan gigi 1. Lalu kalau kita mau naikkan gigi, tinggal si pedal transmisinya ini kita dorong ke depan. Ya, seperti itu contohnya. Naik gigi 4, gigi 5, sampai gigi 6. Jadi ini otomatis 6 percepatan. Istimewa. Dan bagian belakang lainnya lagi ada tempat penyimpanan gelas juga. Lalu di sini ada handbrake. Lalu belakangnya lagi ada konsol box lagi. Gede sekali ini, kalian bisa nyimpan banyak barang di sini. Dan kami suka itu. Lalu belakang sendiri, ini nanti kita bahas. Di sini ada layar monitor lagi yang terhubung dengan head unit di depan. Nanti ini bisa dinaikin ya. Oke, lari ke bagian setir. Wah, di bagian setir ini sekarang sudah banyak sekali kontrol-kontrol ya, kanan kiri sudah penuh. Ini untuk yang tipe V. Tipe G sendiri di bagian sini masih kosong. Dan ini adalah untuk volume, kontrol, semua bisa dari sini. Dan ini untuk angkat telepon atau menutup telepon. Bagian sini untuk kontrol yang bagian speedometer ya, indikator yang di sana kita bisa kontrol dari sini. Dan ketika kita masuk ke bagian speedometer, di sini ada banyak sekali informasi yang kita bisa dapatkan. Di antaranya ada suhu di luar ruangan yang mencapai 29 derajat Celcius. Lalu di bawahnya lagi ada posisi P yang mana menunjukkan posisi gigi transmisi kita ada di posisi parkir. Dan di bawahnya ada penghematan eco, yaitu rasio konsumsi BBM-nya mencapai 10,0 liter per 100 km. Dan reset setelah 11 liter per 100 km. Lalu di bawahnya ada trip A, trip B, dan juga lampu. Dan ada odo yang untuk menunjukkan jarak tempuh kendaraan ini. Lalu kita bisa geser dari sini untuk melihat informasi yang lain. Informasi ini sendiri akan bekerja ketika kendaraan kita jalan. Dia akan bergerak naik turun sesuai dengan pedal gas. Lalu kita geser lagi dan ada sisa jarak tempuh bahan bakar 273 km lagi. Dan reset setelah 23 km. Jadi untuk konsumsi bahan bakar sendiri ini sangat dipengaruhi oleh medan dan juga skill dari drivernya sendiri. Jadi tidak bisa menjadi patokan ya. Karena ketika jalanannya itu macet, sering berhenti, dan gas rem tentu bahan bakarnya akan lebih boros. Berbeda dengan ketika kita berada di tol yang lancar, pasti akan sangat jauh berbeda. Oke, dan di sini juga ada indikator eco dan ada skor eco yang ketika kita jalan dia akan ada skor menunjukkan berapa persentasenya, yaitu dalam kita mengoperasikan pedal gas. Jadi di sini nanti ada skornya pada saat kita jalan. Lalu kita bisa geser ke sebelah kanan.
Ya, ini untuk menunjukkan pesan apabila dari kendaraan sendiri akan memberikan instruksi untuk servis kendaraan atau yang lainnya. Ada pengaturan dan sudah balik lagi ke awal. Di bagian sini sendiri ketika kita menggunakan kontrol dari sini, ya di sini ada eco mode. Ketika kita aktifkan, maka di speedometer sendiri akan menunjukkan mode eco-nya aktif. Dan ketika kita mengaktifkan mode power, di sini juga akan aktif power modenya seperti itu. Oke, lalu lari ke bagian sebelah kanan, sama ada konsol box juga untuk naruh gelas atau minuman yang langsung tersembur oleh AC, jadi minuman kalian bisa dingin. Dan untuk ini sama seperti mobil biasa pada umumnya, sama kanan kiri juga sama. Lalu bagian setir sendiri dia udah bisa tear off dan teleskopik juga ya. Jadi pengaturannya ada di bawah sini. Oke, ya nih ini kita ke bawah. Nah, ini kita bisa setel sesuai dengan keinginan kita. Ya, bisa naik turun dan juga maju mundur kayak gini. Ya. Lalu lari ke bagian sebelah kanan. Oh ya, yang bagian bawah di sini ada indikator untuk alarm parkir. Lalu ini alarm untuk sensor kanan kiri depan belakang ya. Jadi kalau kita parkir, dia sensor depan itu jarak 1 meter dia akan mengeluarkan suara. Bagian kanan sendiri seperti ini. Ya, bahannya kain blue juga. Terus ini ada kontrol untuk menu mengunci jendela sebelah semua ya. Kalau ini kita tekan maka semua jendela akan terkunci. Lalu ini untuk central lock dan ini untuk retract spion. Kalau kita tekan dia akan menutup. Jadi belum otomatis seperti mobil-mobil kini ya, yang mana ketika kita kunci dari luar otomatis spion akan menutup. Kalau ini masih manual. Dan ini untuk setelan mirrornya, kita geser ke R untuk sebelah kanan, kita bisa setel, dan cara setelnya kita goyang-goyang begini, maju mundur kanan kiri untuk menyetel kacanya. Lalu kiri juga sama seperti itu. Lari ke bagian sini. Di sini sudah tersedia mirror untuk mengaca, dan ini modelnya kita dorong sini ya, kita buka, lampunya langsung otomatis menyala, dan itu sangat istimewa. Ya, bagian atas sini ada kontrol untuk lampu kabin. Ini untuk menyalakan lampu sebelah kiri, tapi yang belakang tidak ikut nyala ya. Kalau mau menyalakan, kalau ini untuk menyalakan lampu pintu. Jadi kalau pintu kita buka, maka lampu-lampunya akan menyala. Contohnya gini, saya buka pintu sebelah kanan. Ya, dia akan nyala semua dengan lampu kabin yang belakang juga. Ketika tutup, dia langsung mati. Lalu sebelah sini untuk menyalakan semua lampu kabin, depan dan juga belakang. Lalu yang sini untuk menyalakan sebelah kiri. Sama di bagian driver juga ada ya kaca untuk ngaca. Supaya kita tidak terlalu banyak menilai orang lain, maka banyaklah berkaca ya. Ketika kita buka, otomatis lampunya akan menyala. Oke, lari ke bagian belakang. Oh ya, dan lampu ini di sini tuh ada aksen biru ya. Ketika kita buka pintu atau ketika kita nyalakan lampu pada malam hari, maka dia akan menyala biru ketika pintunya dibuka. Lalu yang bagian ini ya, ini untuk menyeting kontras lampu birunya ini ya. Lampu LED yang biru ini setting kontrasnya dari sini. Nih, kalau ke belakang untuk menambah kontras untuk lebih biru lagi. Kalau kita tekan ke depan makin redup. Ya. Untuk matiin juga. Oke, sekarang kita pindah di bagian belakang. Nah, bagian belakang sendiri di sini ada aksen warna biru.
ketika kita menyalakan lampu atau membuka pintu dia akan menyala. Dan di sini juga ada kontrol untuk lampu kabin. Jadi bisa menyalakan dari belakang. Sini ada gantungan untuk gantung-gantung baju. Dan untuk belakang sendiri kisi-kisi AC ada dua, kanan kiri. Lalu untuk kontrol AC-nya kita bisa dari sini. Ya, ini untuk menyalakan dan menambah angin blowernya ya. Terus ini sendiri untuk auto, jadi otomatis dia akan mengatur suhu di dalam ruangan. Ketika suhu di ruangannya ini sudah dingin, dia otomatis akan turun. Dan ini untuk di bagian belakang juga ada kontrol untuk kontras warna birunya ya, sama kayak yang di depan. Dan ini kalau kita tekan ke depan itu untuk meredupkan cahaya birunya, dan kalau kita tekan ke belakang maka untuk mencerahkan si LED warna birunya itu tadi. Oke, langsung saja kita pindah ke sisi sebelah kanan. Sama di bagian sebelah kanan juga ada handle-nya, ada gantungan untuk pakaian, lalu ada kontrol lampu kabin juga. Ke bagian jok belakang, tempat duduk ini, tempat duduk driver itu belakangnya sudah ada. Ya, ini. Jika kalian lagi dalam perjalanan lalu mau makan, kalian bisa taruh makanannya di sini. Dan di sini ada tempat untuk naruh biasanya botol mineral. Lalu untuk menutupnya kita tekan bagian ini. Ya. Sama sebelah kiri juga ada. Dan di bagian tengah ini ada satu lagi monitor head unit yang terhubung dengan monitor yang ada di depan ya. Kita bisa naikkan ini ke atas seperti ini. Oke, seperti ini untuk monitor yang di bagian kursi belakang. Jadi ketika kita memutar video dari depan, itu bisa langsung terhubung ke sini. Dan di sini ada kontrolnya. Setting pengaturan, volume, dan juga geser kanan kiri ya. Lalu di bagian atasnya, di sini ada micro USB, micro SD nih, kita bisa masukkan memori lalu kita play di sini. Dan di sini ada USB, kita bisa pakai buat charger juga dan bisa buat buka data juga dari sini. Lari ke bagian bawahnya. Ya, di sini tidak ada tempat penyimpanan, tapi di sini ada slot charger 12 volt. Jadi bisa ngecas dari bagian belakang. Lalu yang Oke, untuk baris kursi keduanya sendiri dia masih terhubung, jadi masih bisa diduduki oleh 3 penumpang dan juga memiliki 3 headrest. Lalu ada yang istimewa di sini, ada tambahan lagi armrestnya yang mana bisa dinaik turunkan, dan juga ada tempat penyimpanan minuman yang mana kita bisa mengeluarkannya dengan cara menekan tombol yang di tengah ini. Ya, setelah kita tekan dia akan keluar, dan untuk mengembalikannya kita tinggal dorong saja ke belakang. Kalau untuk yang versi Venturer itu di sininya captain seater ya. Jadi tengahnya itu, bagian tengahnya bolong, bisa untuk jalan ke bagian kursi belakang. Dan di bagian kursi tengah ini sendiri terdapat 3 seat belt ya. Satu di sebelah paling kiri, lalu satu lagi sebelah kanan, dan satu lagi dari atas sana. Ya, kita tarik di slotnya di sini penguncinya. Dan bagian tengah ada tambahan lagi lampu kabin, jadi banyak banget ini lampunya. Bagian belakangnya sendiri ada 2 kisi-kisi AC, satu sebelah kiri dan satu lagi sebelah kanan. Tapi ini kontrolnya tidak ada, jadi kontrolnya ikut dari kontrol yang bagian tengah. Dan di bagian kursi kedua juga banyak tempat penyimpanannya. Di sini bisa nyimpan botol minuman dan juga tempat penyimpanan makanan, sama sebelah kanan dan sebelah kiri juga tempat penyimpanannya cukup besar. Dan ini ada handle untuk
Ini bisa dipakai untuk naruh uang koin ataupun untuk buka tutup pintu. Overall kesimpulannya, Toyota sudah melakukan banyak perubahan pada Toyota Innova. Ya seperti itulah dunia otomotif, selalu ada perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Karena kalau tidak melakukan perubahan artinya mundur. Akhir kata, saya John pamit undur diri. Sehat-sehat buat kalian, jaga selalu kesehatan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.